sekalian. Sebelum kita mulai acara chapel, kita berdoa dalam hati. Kita akan mendengarkan perkenalan pembicara oleh guru kelas 4. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Selamat pagi, Mem. Selamat pagi, Mem. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun, dan kita berbahagia karena kita mendapat kunjungan dari Bapak Pendeta Rio Sitepu, orang tua dari beberapa dari kita sudah kenal ya, tapi banyak juga dari teman-teman kita yang belum kenal. Nama pendeta kita yang akan membagikan firman Tuhan pada kita pagi hari ini adalah Pendeta Rio Sitepu. Saat ini Pak Pendeta sudah punya pendamping hidup dan punya 2 ya Pak Pendeta ya. Punya 2 adik kecil ya. Kemudian Pak Pendeta sekarang lagi bertugas di Bontang loh, jauh-jauh tuh dari Bontang ke sini untuk bagi firman Tuhan buat kita, menyegarkan jiwa kita supaya kita punya harapan selalu dalam menghadapi pembelajaran dari rumah. Selamat datang Pak Pendeta, kami senang Pak Pendeta mau melayani kami. Terima kasih. Oke, silakan. Evelio. Lagu buka akan dipimpin oleh Cairin. Lagu buka kita terdapat dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 357, Kasih yang Bahagiakan. Kelihatan teksnya? Kelihatan, Mem. Silakan, Cairin. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Dunia ini syarat duka dan derita, kasih-Nya mengajak kita memenangkan jiwa. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Dan bila Yesus datang menjemput umat-Nya, kita nyanyikan selamanya Yesus dan kasih-Nya. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Doa buka oleh Kevin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah kepadamu. Berkati kami dengan Roh Kudus supaya kami bisa
mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan juga supaya kami bisa mengerti isi firman yang akan disampaikan nanti. Berarti kami juga dengan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, supaya kami bisa menjadi anak yang dengar-dengaran kepada guru-guru kami, kepada orang tua kami, dan terlebih lagi bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungan kami juga dari segala penyakit, terutamanya dari paparan virus corona ini. Karena kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Engkau, ampuni dosa yang begitu banyak, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Terus selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih. Lagu pujian oleh Sarah Angelina. Waduh, tunggu ya. Maaf, agak lama. Lama. Belum muncul. Lelet. Tidak mau terbuka. Tunggu ya. Sambil menunggu, boleh diganti dulu kesaksiannya, Evelio. Ganti dulu jadi kesaksian. Kesaksian oleh Catherine. Agak kuat, sayang. Mesin. Masih kecil. Kalau begini, Ya, boleh. sudah kedengaran kan, Mem? Sudah. Selamat pagi, Mem dan Pak Pendeta. Pagi ini saya ingin membagi pengalaman saya dalam memulai sekolah dari rumah. Kendala yang saya alami adalah tidak punya alat yang akan dipakai untuk belajar dari rumah. Saya ingin mempunyai tapi orang tua saya belum bisa memberikan. Dan saya berniat mencoba untuk menabung agar bisa memberikan. Sehingga tabungan kepada teman-teman adalah jika kita ingin mempunyai sesuatu yang berguna, kita harus menabung dan berdoa untuk menolong orang tua kita. Semoga kesaksian saya ini berguna untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, dilanjutkan ke khotbah. Nanti nyanyinya belakangan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Rio Sitepu. Baik, selamat pagi kepada kita semuanya. Selamat pagi, Pendeta. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mem Bene yang sudah menghubungi saya untuk bisa berpartisipasi melayani di ibadah ataupun chapel
di sekolah kita yang ada di Balikpapan. Selamat pagi kepada semua guru-guru yang ada di YPAB, kemudian anak-anak didik yang kami kasihi di kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Adalah satu sukacita bagi saya untuk bisa bersama-sama dengan adik-adik, khususnya di dalam ibadah chapel pada pagi hari ini. Biasanya kalau kita beribadah itu pada hari Sabtu, tapi pada saat ini kita bisa beribadah. Walaupun tadi dikatakan bahwa punya masalah oleh karena tidak bisa sekolah seperti biasa, tetapi melalui keadaan seperti ini kita bisa juga banyak belajar bahwa Tuhan juga memberikan perlengkapan kepada kita, khususnya kepada anak-anak dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Baik, izinkan saya untuk bagikan share ya, share screen. Apakah kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Baik, terima kasih banyak. Pada pagi hari ini saya ingin membawa satu pelajaran kepada kita semua tentang kejujuran. Pada pagi hari ini, pembahasan yang akan kita pelajari berbicara tentang apa yang kita lakukan sebagai anak-anak, khususnya sebagai anak Tuhan. Dan pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan belajar untuk menjadi sama seperti Tuhan. Kita belajar bersama-sama supaya kita bisa selalu berhubungan dengan Tuhan. Untuk itu sekali lagi mari kita tunduk kepala, saya akan berdoa. Bapa yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan surga, kami akan belajar pada pagi hari ini dalam ibadah chapel. Kiranya Tuhan membukakan hati kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang baik, yang benar, yang mengasihi Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah Tuhan berbicara di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, berbicara tentang kejujuran. Pada pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana pentingnya kejujuran sebagai anak-anak Tuhan, khususnya pada saat kita belajar di sekolah. Ada sebuah cerita seperti ini. Seorang guru memanggil dua orang muridnya yang duduk berdekatan bernama Andi dan Budi setelah mereka ujian. Jadi Andi dan Budi ini duduk bersebelahan, dan kemudian pada saat sudah selesai ujian, gurunya panggil mereka. Kenapa guru panggil? Ada sesuatu yang terjadi antara Andi dan Budi pada saat dia ujian. Guru katakan dilarang mencontek. Kemudian gurunya panggil. Guru bertanya, siapa di antara kalian yang mencontek pada saat ujian? Gurunya tanya kepada Andi dan juga Budi. Kemudian gurunya katakan, Andi, kamu mencontek ya? Lalu Andi menjawab, tidak Bu Guru, saya tidak mencontek, saya kerjakan sendiri ujian saya. Kemudian gurunya bertanya kepada Budi, Budi, kamu mencontek kan? Kemudian Budi agak sedikit gugup, dia katakan, tidak Bu, tidak, saya tidak mencontek. Kemudian ibu gurunya berkata, kalau kalian tidak ada yang mengaku, mari kita lihat sama-sama hasil ujian kalian. Kemudian ibu gurunya ambil kertas ujian Andi, dia ambil kertas ujian Budi. Mari kita coba lihat, kata Bu Guru. Kita coba lihat pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang Ibu Guru kasih, siapakah penulis buku Habis Gelap, Terbitlah Terang? Kemudian Bu Guru buka kertasnya Andi, jawabannya R.A. Kartini. Dibuka juga kertas Budi, jawabannya sama juga R.A. Kartini. Bu Guru katakan jawabannya sama. Kemudian Budi katakan, iya Bu, kan kami sama-sama belajar, jadi kami jawabannya sama. Oke, kata Bu Guru.
Sekarang coba kita lihat pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, di manakah tempat kelahiran penulis habis gelap terbitlah terang? Andi menjawab Jepara. Dan kemudian Bu Guru lihat lagi, oh, Budi juga menjawab Jepara. Jawaban kalian sama, kata Bu Guru. Kemudian Andi mengatakan, Bu Guru, saya tidak ada mencontek. Kemudian Budi juga katakan, saya juga tidak ada mencontek, Bu Guru. Bu Gurunya tersenyum. Sekarang coba kita lihat pertanyaan nomor terakhir katanya. Pertanyaan terakhir, sebutkan tanggal kelahiran penulis habis gelap terbitlah terang. Jadi pada saat ujian, pada saat Andi ujian mau menjawab pertanyaan ini, dia nggak tahu jawabannya. Dia sudah ingat-ingat apa sih jawaban nomor ini. Kemudian dia nggak tahu jawabannya. Kemudian karena dia sudah nggak tahu, dia tulislah di kertasnya itu, gue nggak tahu. Artinya dia nggak tahu jawabannya. Itu jawaban di kertas si Andi. Kemudian Bu Guru, mari kita lihat jawaban si Budi. Jawaban Budi di kertasnya, apalagi gue, katanya. Jadi, kalau kita lihat dari cerita ini, kita bisa melihat bahwa Budi adalah seorang yang mencontek ataupun menciplak dari pekerjaan temannya. Pertanyaan yang terakhir ya, Andi menjawab, saya tidak tahu di kertasnya. Kemudian Budi tuliskan di kertasnya, apalagi gue. Artinya, Budi adalah seorang yang mencontek hasil pekerjaan temannya. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, mencontek adalah sesuatu yang tidak baik. Mencontek adalah sesuatu yang melanggar tidak hanya kepada guru yang mengajar, tapi mencontek itu membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Mengapa? Karena kita adalah seseorang yang tidak jujur dalam melakukan satu tugas yang diberikan oleh guru kita. Beberapa waktu yang lalu pada saat saya sekolah masih SD, ada cerita ya, pada saat kami bersekolah di SD, ada satu teman yang pada suatu hari mengambil barang teman kami juga. Kemudian dicari-cari siapa yang mengambil barang ini. Tidak ada yang mengaku. Kemudian akhirnya guru membuka tas setiap murid dan didapati barang yang hilang itu ada di tas salah satu anak. Kemudian guru bertanya, kamu ada mengambil ini? Pertama-tama dia tidak mengaku. Kamu ada mengambil barang ini? Dia tidak mengaku juga. Dan pada akhirnya, pada saat guru bertanya, yang terakhir kalinya, dia mengaku bahwa dialah yang mengambil barang itu. Dia tidak jujur. Dan pada saat beberapa waktu kemudian, pada saat ada barang yang hilang lagi di kelas itu, maka teman-teman yang lain menuduh dia. Padahal bukan dia yang mengambil. Mengapa ini terjadi? Karena pada saat pertama sekali anak itu telah tidak jujur, sehingga teman-teman yang ada di kelas itu menganggap dia bukan orang yang jujur. Adik-adikku yang kekasih, kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Kejujuran adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita. Pada saat kita menjadi seorang yang jujur, orang akan percaya kepada kita dan memberikan kepercayaan itu kepada kita. Saya ingat pada saat saya masih kelas, ya sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD, ada satu guru yang setiap ujian, ya kalau ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, kalau dulu namanya catur bulan, maka guru ini akan memberikan hasil ujian apakah di kelas saya ataupun kakak kelas saya, dan kemudian dia berikan kertas itu, dikatakan ini hasil jawaban kelas ini, contohnya kelas 6 gitu, ini hasil jawaban kelas 6, ini ini kunci jawabannya, tolong kamu periksa dan
besok kembalikan pada mem. Oh, pada saat itu, pada saat saya masih SD, saya senang sekali. Kenapa? Karena guru berani memberikan hasil ujian, ya, walaupun itu bukan ujian saya, dan kemudian dia mengizinkan saya untuk mengkoreksi hasil ujian teman-teman saya, ataupun kakak kelas, ataupun adik kelas pada saat itu. Kenapa? Karena guru itu percaya saya akan melakukan tugas itu dengan jujur. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, dalam Alkitab, ya dalam Lukas pasal 16 ayat 10, dikatakan, kejujuran dibentuk melalui perkara-perkara yang kecil. Saya membaca dulu dalam Lukas pasal 16 ayat 10, dikatakan seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Alkitab mengatakan kalau kita jujur dalam hal-hal yang kecil, ya maka kita akan dipercayakan kepada hal-hal yang besar. Jadi Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 pelajaran kepada kita bahwa kalau kita jujur walaupun hal-hal yang kecil, maka kita akan diberikan perkara-perkara yang besar. Saya di sini juga mengajar sebagai guru agama. Saya sering bertanya kepada murid-murid kelas 9. Saya tanya, oke, semua yang sudah selesai tugasnya kumpul. Ya, biasanya dikasih 1 minggu, kemudian yang lain kumpul. Kemudian ada beberapa anak-anak yang tidak kumpul. Kemudian saya tanya, kamu kenapa tidak kumpul? Jawabannya, ketinggalan, Sir. Rumahnya tidak jauh, saya katakan seperti ini. Oke, kalau rumahnya tidak jauh, saya kasih waktu 10 menit untuk lari ke rumah, dan ambil tugas kamu dan serahkan sekarang ini. Oh, kemudian dia apa terjadi? Dia langsung ketakutan, mukanya merah. Kenapa mukanya merah? Karena sebenarnya dia tidak mengerjakan PR-nya. Dan dia katakan tinggal, tidak jujur. Jadi adik yang kasih dalam Tuhan, kalau seandainya saya percaya anak-anak kelas 2, kelas 4, dan kelas 6 selalu mengerjakan PR-nya. Tapi kalau seandainya suatu hari, contohnya tidak mengerjakan PR, ya, kalau pada saat guru bertanya, jawab dengan jujur, Bu Guru, maaf, saya tidak mengerjakan. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itu anak Tuhan. Tapi kalau kita katakan, oh Bu Guru, kemarin mati lampu. Bu Guru, kemarin begini. Bu Guru, kemarin saya ada kerjaan yang lain. Kita berbohong kepada Bu Guru kita, maka kita kehilangan kejujuran kita. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, ini kejujuran. Kalau gambar yang sebelah, ya, seringkali dalam hidup kita seperti ini. Orang lain kita menyuruh apa? Berbohong. Ya, dikatakan, bilangnya 2 tambah 2 sama dengan 5. Kalau orang bertanya nanti 2 tambah 2 sama dengan 5. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang dididik di sekolah LPAB, dia akan tetap jujur. Dia tidak mau berbohong. Gambar yang sebelah juga sama. Nanti kalau ditanya sama guru, bilang seperti ini ya. Anak-anak Tuhan, dia tidak akan mau melakukan yang salah. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ya adik-adik juga seperti tahu, kenal, ataupun sudah membaca cerita ini. Ada dalam Alkitab contoh ataupun karakter orang-orang yang di dalam Alkitab yang tidak jujur, yang gagal dalam mempertahankan kejujurannya. Kita coba lihat sedikit. Yang pertama adalah Ananias dan Safira. Kita sudah tahu ceritanya. Dia jual ladangnya, kemudian dia berikan kepada hamba-hamba Tuhan pada saat itu, dan kemudian pada saat hamba Tuhan tanya kepada pasangan ini, satu-satu dulu ya, apakah ini semua uang yang dari hasil itu, penjualan itu? Dia katakan, iya.
Padahal pasangan suami istri ini menyimpan sebagian untuk dirinya. Dan pada akhirnya kedua orang ini mati. Mengapa? Karena mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur. Kemudian contoh yang lain. Contoh yang lain adalah Yudas. Siapa Yudas? Yudas adalah murid Tuhan Yesus. Dia datang kepada Yesus, dia katakan, "Guru, jadikan aku muridmu." Dan kemudian Yudas menjadi murid Tuhan Yesus. Yudas adalah seorang yang pintar. Dia biasa ahli dalam hal-hal keuangan. Dia minta supaya kalau ada tentang uang, dia yang pegang. Dan pada saat Yudas menjadi murid Tuhan Yesus, ya, Yudas adalah salah satu murid yang suka mengambil uang yang bukan miliknya. Dia tidak jujur dengan uang-uang yang dia pegang. Sehingga pada akhirnya, oleh karena hal-hal yang kecil yang sudah terbiasa menjadi karakter Yudas, hal yang kecil menjadi lebih besar, dan kemudian pada akhirnya Yudas menjual Yesus untuk keuntungan pribadinya. Yudas terbiasa tidak jujur, sehingga pada akhirnya dia menjual Yesus Kristus. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, dalam buku Nubuat, ya, dikatakan nasihat kepada guru-guru, tulisan Ellen White, volume 4, ya, dikatakan seperti ini. Dunia lebih membutuhkan, apa katanya? Orang-orang baik daripada apa? Orang pintar. Jadi pintar itu penting, pintar itu bagus, tapi menjadi orang baik lebih penting daripada jadi orang pintar. Jadi menjadi orang baik lebih bagus daripada apa? Menjadi orang pintar. Tapi lebih bagus lagi kalau kita pintar dan juga adalah orang-orang yang baik. Ya. Jadi adik-adikku yang kasih di kelas 2, kelas 4 dan kelas 6, kalian harus menjadi orang-orang yang pintar. Kenapa? Karena kalian punya guru-guru yang pintar di sekolah. Ya. Ada Mem Bene, ada Mem Citinja, ya, ada Mem Martina Liling, ya, ada banyak lagi guru-guru yang pintar, Mem Pilan, ya. Semua guru-guru yang pintar. Dan saya yakin dan percaya kalian akan dibuat menjadi anak-anak yang pintar. Karena guru-guru kita, guru yang pintar. Dan yang lebih penting lagi adalah, karena guru-guru kita adalah guru-guru yang baik, maka kalian dilatih dan diajarkan menjadi orang-orang yang baik juga. Ya, saya pernah sekolah di sekolah Katolik. Saya SD Katolik, SMP TK Katolik, ya. Tapi tidak pernah saya mendapatkan pelajaran seperti sekarang ini. Maksudnya pelajaran chapel seperti ini. Kalian paling tidak setiap minggu ada chapel, belajar tentang firman Tuhan. Jadi pelajaran ini menekankan lebih baik menjadi orang jujur, lebih baik menjadi orang pintar, lebih baik menjadi orang yang baik, ya. Dia juga menjadi orang yang pintar. Harus kita ingat ini. Ada satu teori namanya teori kata yang pecah, ya, the broken meaning theory bahasa Inggrisnya. Teori ini mengatakan seperti ini. Kalau ada tulisan kecil, kalau tidak segera dihapus, maka dia akan semakin banyak. Coba kalian lihat kalau di kursi kalian, ya, di meja, contohnya kalau di sekolah. Biasanya di meja itu ada tulisan kecil. Contohnya tulisan nama kita, contohnya nama saya tulis Rio di meja saya. Itu saja, nggak lama setelah itu, maka teman-teman yang lain juga akan mencontek, akan tulis juga namanya. Atau mungkin ditulis juga kata-kata yang lain. Kenapa? Karena teori ini mengatakan sesuatu yang kecil, kalau dibiarkan, dia akan semakin besar dan semakin besar dan semakin banyak. Tulisan yang kecil yang ada di meja, sedikit,
Lama-kelamaan dia akan semakin banyak. Saya ingat waktu kuliah di UNAI. Karena UNAI itu tempat tidurnya satu kamar ada 4 orang, tempat tidurnya 2 lantai. Kemudian pada saat saya tidur di lantai, saya di kasur nomor 1, saya lihat di atas ada tulisan seperti ini, namanya ditulis yang sebelum saya. Saya situ Richard was here, ataupun artinya Richard pernah ada di sini. Kemudian besok-besok, wah, supaya orang lain juga tahu, saya tulis juga nama saya, Rio was here. Kemudian pada saat teman saya juga datang ke kasur saya, dia tulis lagi, oh, itu saya namanya. Contohnya, Anwar was here. Akhirnya, ya, terjadilah coret-menyoret. Jadi sesuatu yang kecil, kalau dibiarkan, dia akan menjadi besar. Kalau dari kecil kita tidak jujur, semakin besar tidak akan menjadi jujur. Ini kata broken witness theory ini. Kalau dari kecil kita sudah terbiasa berbohong, maka makin lama bohong itu menjadi suatu yang sudah biasa. Sama seperti Yudas tadi, diambil uang sedikit, lama-kelamaan sudah menjadi kebiasaan. Ini contohnya. Ini yang sebelah kiri, itu small vandalism itu adalah hal-hal yang kecil, kejahatan-kejahatan yang kecil. Ya. Kemudian karena sudah biasa melakukan hal yang kecil, akhirnya dia bertumbuh. Menjadi apa? Semakin besar lagi. Pada akhirnya, karena sudah menjadi biasa, teori ini mengatakan orang itu akan menjadi orang yang jahat ataupun penjahat di sini. Jadi, the broken windows theory ini mengajarkan bahwa sesuatu yang kecil, bila mana kita tidak segera hilangkan, dia akan menjadi besar. Sama seperti Yudas tadi. Hal yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Pada akhirnya, dia berani menjual Yesus, dan dia berani menjual keselamatannya yang diberikan oleh Yesus. Sebagai beberapa slide yang terakhir. Bagaimana menghidupkan kejujuran dalam hidup kita? Bagaimana supaya anak-anakku yang kekasih, adik-adikku yang kekasih, di kelas 2, kelas 4, dan kelas 6, bisa hidup menjadi orang yang jujur. Alkitab adalah satu-satu jawaban dari semuanya. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Amsal 19 ayat 23 katakan, takut akan Allah mendatangkan apa katanya? Ya, mendatangkan hidup. Ya, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ya, jadi kalau orang yang takut kepada Tuhan, dia akan tidur dengan tenang. Dia akan tidur dengan nyenyak. Artinya adalah, jika saya takut kepada Allah, saya akan menurut kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kalau takut akan Allah, dia akan menumbuhkan keberanian. Jadi kalau pada saat ada sesuatu yang kita hadapi, pada saat kita ditanya guru contohnya, dan kemudian kita mau menjawab, oh kita ingat, oh saya takut Allah, saya tidak boleh berbohong kepada guru saya. Karena kalau saya berbohong kepada guru saya sedang berbohong kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi, takut kepada Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak yang jujur. Kemudian yang kedua, kita harus menghidupkan iman kita, yaitu percaya kepada Allah. Ya. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita akan melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian apa yang kita dapatkan? Apa janji Tuhan kalau kita menjadi orang yang jujur? Apa janji Tuhan kepada anak-anakku kalau kita menjadi anak-anak yang jujur? Ya, ini 2 slide terakhir. Dikatakan, janji Tuhan kepada anak-anak yang ada di kelas 2, kelas 4, dan kelas 6, janji Tuhan seperti ini. Amsal 2 ayat 7, Ia akan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi apa kata Tuhan? Kalau seseorang jujur, Tuhan akan selalu memberikan pertolongan. Tuhan akan berkati kita. Kemudian Amsal 10 ayat 9, apa keuntungan kalau kita menjadi orang yang apa? Jujur.
Firman Tuhan katakan, siapa yang bersih kelakuannya, dia aman jalannya. Jadi kalau kita jujur, ya kita tidak takut dalam apapun. Dan kemudian yang terakhir, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah siapa katanya? Keturunannya. Jadi orang yang jujur, bukan hanya dia yang diberkati, tapi ya anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran pada pagi hari ini sebagai kesimpulan dituliskan dalam buku Roh Nubuat, dikatakan seperti ini. Tabiat yang dibentuk sesuai dengan tabiat Allah adalah satu-satunya harta yang kita dapat bawa dari dunia ini ke surga. Tabiat yang baik lebih berharga dari emas dan perak. Jadi, kejujuran ya yang kita miliki sekarang ini, yang menjadi tabiat kita adalah satu-satunya yang akan kita bawa dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakku di kelas 2, di kelas 4, dan kelas 6 untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang jujur, menjadi orang-orang pintar, dan khususnya menjadi orang-orang yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih kami ucapkan atas firman Tuhan yang sudah dibawakan. Semoga Tuhan menolong kita untuk dipraktekkan. Lagu tutup dipimpin oleh Cairin. Lagu pujian dulu, nak. Lagu pujian dulu. Lagu pujian dipimpin oleh Sarah Angelina. Bentar ya. Salah. Salah masuk. Coba di mute yang klek-klek-klek itu. Bisa kelihatan, masih gelap ya? Bisa, Mem. Kelihatan, Mem. Loh, kok jadi 2? Kelihatan, Mem. Kelihatan, Mem. Masih file Explorer yang kelihatan. Oh, tapi baru ulang lagi. ulang lagi ya? Iya, masih kelihatan list doang. Stop, baru langsung yang udah kebuka tadi. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya Kelihatan? Belum, Bu, belum. Ulang lagi, stop. Belum. Stop, Belum. Ada suaranya. stop share screen, baru ulang lagi share screen. Stop dulu share screen-nya. Bukan kejadian aku saya Bisa? Bisa, Mem. Sudah, Mem. sudah kelihatan.
suaranya putus-putus. Ku tak mampu sendiri, engkaulah kuasa yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, tolong harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kuat Memang nggak kedengaran suaranya. Sama. Mem, tolong mute. Nggak bisa dengar. Tolong yang lain. 3 volumeku. Gak denger suaranya. Nggak kedengeran. Diam. jangan lupa selalu harapan dalam hidupku. Kalau harapan dalam hidupku. Terima kasih. Lagu tutup dipimpin oleh Cairin. Lagu tutup kita terdapat di lagu share edisi lengkap nomor 224, Apa Kita Hidup Dekat Yesus. Apa kita hidup dekat Yesus, dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus, dalam aku engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa kita nyatakan kasih-Nya pada semua orang yang berdosa. Maukah kita menolong mereka dari binasa dosa. Apa dunia lihat Yesus, aku engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupku, apa dunia lihat Yesus. Apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan
yang menarik atau menyesatkan orang yang cari selamat. Apa dunia lihat Yesus, dalam aku engkau juga, dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidup-Mu, apa dunia lihat Yesus. Doa tutup oleh Pendeta Rio Sitepu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa yang telah memberkati kami, menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan, dan pada pagi hari ini bersama-sama kami beribadah dalam chapel kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Kiranya pelajaran yang telah kami dengarkan, menjadikan pribadi-pribadi yang baik untuk mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang benar, menjadi anak-anak yang jujur, sehingga kami dapat selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan, berikan akal budi, hikmat, kepintaran dari surga. Jauhkan kami semua dari wabah yang sedang terjadi sekarang ini. Hamba juga berdoa kepada guru-guru yang mengajar anak-anak kami. Tuhan juga berikan akal budi, hikmat, kepintaran dari surga. Berikan kesehatan, berkati rumah tangga masing-masing, dan biarlah damai sejahtera menjadi bagian kami semuanya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pengumuman dari guru kelas 4. Oke, sebelum ada pengumuman, kesempatan ini coba semua yang di kelas 2, 4, dan 6 ada yang merasa terberkati pagi hari ini dengan firman Tuhan yang dibagikan oleh Pak Pendeta, lambaikan tangannya ya, atau buat raise hand kah ya. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Pendeta yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membagikan firman Tuhan kepada kami kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Tidak ada ucapan terima kasih yang lebih berharga, hanya kami berdoa supaya pendeta tetap sehat-sehat, tetap berbahagia di dalam keluarga, dan salam buat ibu dan anak-anak di tempat tugasnya. Terima kasih. Oke, pengumumannya berikut ini. Kita akan break 10 menit untuk